Nah, tapi sebenarnya si maksimum stres ini, kalau misalnya articular cartilage-nya itu baik-baik saja, dia itu sebenarnya nggak akan kenapa-kenapa. Cuma dari osteoartritis, pertama-tama tadi saya diulang lagi, dia itu adalah masalah pada articular cartilage. Apa yang terjadi sebenarnya? Struktur yang tadi kita kenal dengan proteoglikan, ya, yang ada hyaluronan, yang membentuk hyaluronannya itu, sebenarnya dia itu hilang, gitu ya. Hilang, jadi yang pertama terjadi itu adalah kondromalasia. Kondromalasia ini berarti adalah articular cartilage itu softening, kayak gitu. Softening yang tadinya harusnya dia bisa membal-membal itu dia jadi kayak gepeng gitu ya. Nah, dan ini itu actually dia itu meningkatkan daya gesek ya, atau meningkatkan friction. Nah, kemudian friction ini akan membuat kerusakan lebih banyak lagi pada si tulang rawannya itu. Jadi kita kenal dengan kita kenal dengan fissuring dan fibrillation. Jadi istilahnya fissuring dan fibrillation itu kayak goresan-goresan, sayatan-sayatan pada si tulang rawan tadi. Dan lama-kelamaan dia itu akan merusak, kan, makin lama makin merusak, sehingga apa yang terjadi? Saat kita bergerak bukan lagi tulang rawan atau articular cartilage ketemu articular cartilage lagi, tapi yang terjadi adalah bone ketemu bone. Jadi bayangkan struktur yang keras ketemu struktur yang keras. Jadi saat kita bergerak kayak gini, yang terjadi itu adalah erosi, kayak gitu ya. Kita sebutnya itu adalah proses eburnasi. Nah, di saat yang bersamaan, sebenarnya di ujung-ujung yang tadi minimal stres itu, ini kan yang terjadi pada struktur yang di tengah ya, kayak gini. Nah, di struktur yang stresnya itu minimal, dia jadi hiperaktif nih. Saya mau coba membantu, tapi saya tuh nggak bisa ke tengah, istilah kayak gitu ya. Jadi dia membantu, tapi di pinggir. Nah, yang terjadi itu adalah jadinya cartilage-nya itu tuh hiperaktif. Jadi banyak. Jadi pertama-tama dia ada overgrowth atau dia itu pertumbuhannya berlebihan, dan kemudian pertumbuhan yang berlebihan itu kayak kita tahu kemarin ya, kalau misalnya penyembuhan fraktur itu kan pasti dari soft kalus ke hard kalus ya, itu sama juga. Jadi nanti tulang rawannya itu akan ada proses osifikasi di sana. Dan itu yang terjadi, yang kita lihat nantinya itu adalah si osteofit tadi. Ya, jadi plus pembentukan osteofit. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang si struktur tulang tadi, kita udah tahu ya kenapa di sini tadi bisa membentuk si osteofitis ini. Nah, terus salah satu yang terjadi jadi perubahan yang terjadi pada tulang dengan OA itu salah satunya adalah subchondral cyst. Jadi di sini ada kista-kista nih ya di dekat tulang rawannya. Sebenarnya itu terjadi karena apa? Karena saat dia itu loading, dia loadingnya lebih keras juga kan, lebih banyak juga di tengah dibandingkan di struktur-struktur di sekelilingnya. Jadinya dia itu tuh ada yang namanya mikrofraktur di situ. Mikrofraktur, fraktur-frakturnya itu bikin dia strukturnya itu jadi rusak, akhirnya dia membentuk satu ruangan besar, yaitu subchondral cyst. Gitu. Nah, selain itu juga, kalau misalnya kita bayangin ya tadi, kita balik lagi tulang ketemu tulang, itu kan pasti ada gesekan ya, ada gesekan, juga ada erosi, dan erosi itu ada istilahnya kayak remah-remahnya. Nah, remah-remahnya itu kita temukan di sininya nih, di sini-sini nih, gitu, di sekitar daripada sendi itu. Dan itu menyebabkan apa? Itu menyebabkan articular gelling. Ya. Jadi kalau ibaratnya, kalau misalnya kita pikirkan air gula ya, kalau misalnya kita pikirkan air gula, misalnya kalau misalnya kita tambahin 1 gelas air aqua, terus kita tambahin gulanya 1 sendok sama 10 sendok, pasti kan dia lebih kental yang ditambahin 10 sendok kan. Nah, itulah yang kita sebut dengan articular gelling. Jadi dia itu jadi sendinya nanti cenderung kaku karena dia itu kental banget sih synovial fluid-nya, kayak gitu. Nah, selain itu tadi proses-proses yang tadi itu juga bikin adanya inflamasi dari si joint capsules ini. Jadi dia bisa manifestasinya nanti apa? Bengkak. Kayak gitu ya. Oke. Kita next dulu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang kita bisa pikirkan dari anamnesis dan juga pemeriksaan fisiknya? Jadi kalau misalnya kita pikirkan tadi kan,
stres yang lebih banyak, stres yang lebih banyak. Berarti apa? Berarti adanya deformitas daripada tulang yang bikin dia itu weight bearing-nya itu nggak tersebar merata. Jadi apa yang bisa terjadi itu adalah dari joint dysplasia, misalnya kayak developmental dysplasia of the hip, itu bikin weight bearing-nya itu nggak tersebar merata, ataupun karena trauma, ataupun karena karena riwayat pekerjaan sebelumnya ya, misalnya dia boxing gitu kan, dia boxing sering ada trauma, sering ada stres. Nah, itu tuh akan merupakan suatu predisposisi untuk OA pada jari-jari. Kemudian ada juga dari family history atau dari riwayat keluarganya. Jadi memang nggak tahu kenapa genetiknya belum ketemu juga kayak pasnya di kromosom mana, tapi kalau misalnya papa atau mamahnya, biasanya mamahnya itu ada OA, biasanya anaknya juga kena. Kayak gitu ya. Nah, kemudian dari anamnesis. Anamnesisnya itu tuh biasanya pasiennya itu ada di usia parubaya ya, karena tadi kalau misalnya articular cartilage makin kita bertumbuh, dari kondrositnya itu kemampuan untuk memperbaiki dirinya itu tuh makin menurun kan. Nah, kemudian ada gejala-gejala mekanik seperti buckling dan locking. Jadi buckling tuh apa? Kalau misalnya lagi berdiri, terus karena si sendinya itu ada sakit kayak gitu ya, jadi si kakinya tuh lemes gitu ya, ngeleot gitu. Nah, itu buckling. Kalau locking itu pas udah di fleksi, pas mau diekstensi lagi susah gitu ya. Itu karena articular gelling tadi. Terus pain ya, pain pastinya ada nyeri juga di sana karena si synovium tadi itu juga merupakan struktur yang kaya dengan nerve, kaya dengan persarafan. Nah, kemudian stiff, articular gelling tadi, swelling karena tadi dia ada inflamasi di joint kapsul, deformity ya, dia bisa jadi faktor predisposisi, atau kalau misalnya udah OA yang grade akhir-akhir dia akan ada deformity. Kemudian loss of function ya, seperti misalnya sulit berjalan gitu. Nah, kemudian saat kita pemeriksaan fisik, kita akan lihat nih, oh, dia itu tuh saat look kita lihat ada swelling, jadi ada bengkak, ada deformitas, kemudian pas kita feel ya tulang ketemu tulang yang kita rasakan itu ada crepitus, kemudian juga dia itu tapi karena inflamasinya nggak full blown ya, nggak terlalu, maksudnya ada inflamasi tapi sedikit, jadi dia itu nggak segitu panas gitu ya. Kemudian juga dari saat kita lakukan move, dia itu agak ada limitasi gitu dari pada pergerakan sendinya. Dan juga biasanya kalau misalnya OA yang klasik itu adalah pada weight bearing joint ya. Weight bearing joint atau sendi. Sendi-sendi kecil juga bisa di intervalam. Nanti kita belajar di belakang ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa variasi daripada OA. Jadi tadi kan bisa di sendi-sendi weight bearing, jadi karena jelas ya, karena adanya increase daripada stres itu berarti yang menopang badan kita, yang menopang berat badan kita itu sendi-sendi apa? Itu sendi-sendi besar seperti kayak di lutut ataupun sendi panggul dan ataupun sendi daripada tulang belakang yang kita kenal kalau misalnya OA tulang belakang istilahnya itu adalah spondylosis kayak gitu ya. Dan dia biasanya kalau misalnya variasi yang pertama itu monoartikular, berarti 1, atau pausi artikular, berarti 2 sampai 3 ya. Jadi dia itu tuh cuman di sendi itu aja spesifik kayak gitu. Itu variasi yang pertama. Nah, kemudian kalau misalnya nyeri daripada OA ya, tadi mungkin aku belum jelasin, nyeri daripada OA itu dia biasanya kurang dari 30 menit. Kemudian pas kita lihat itu sendinya itu cuman unilateral ya. Unilateral, kemudian dia diperberat dengan aktivitas. Oke. Nah, ini variasi yang pertama. Kemudian kita kenal lagi ada 2. Yang variasi kedua itu adalah polyarticular OA. Jadi polyarticular OA ini sebenarnya salah satu jenis osteoartritis yang juga sebenarnya dia itu sering banget ditemuin. Jadi kita lihat dia itu ada di sendi-sendi. Biasanya sendi-sendinya itu adalah sendi-sendi yang kenanya itu di distal. Seperti misalnya Heberden nodes, di sini kita lihat di distal, tapi bisa juga terjadi di proximal meskipun lebih jarang, yaitu Burkhardt nodes. Kayak gitu ya. Ini yang di sisi kanan sini dia mau menunjukkan sebenarnya
itu adalah OA daripada sign tadi ya. Kayak gitu. Dan kemudian jangan lupa juga tadi ada riwayat, bisa karena riwayat trauma kayak gitu. Ada riwayat deformitas. Jadi kita biasanya ada juga nih OA-OA yang ada di tempat-tempat yang unusual, yang nggak lumrah gitu ya, misalnya di bahu ataupun di pergelangan. Itu tergantung. Misalnya kayak di bahu itu biasanya atlet-atlet yang banyak pakai bahunya gitu ya, itu biasanya kena di sana kayak gitu. Oke, kemudian yang penting juga dari OA itu adalah kita grading berdasarkan daripada si X-ray-nya. Jadi X-ray-nya itu ada spesifik, dia itu gradingnya namanya Kellgren-Lawrence. Jadi dia ada dari 1 sampai 4. Gampang aja sebenarnya kalau misalnya grade 1 sampai 2 itu tuh dia nggak ada joint space narrowing. Kalau misalnya grade 3 dan 4 itu sudah ada joint space narrowing. Jadi makin yang harusnya segini, terus dia makin ke gitu kan, yang makin mendekat gitu ya. Kalau misalnya grade 4 itu gampangnya udah kissing, udah kena gitu ya, udah kissing joint gitu. Nah, kalau misalnya yang ketiga itu ya belum kissing banget ya, belum ketemu banget. Nah, kalau misalnya yang grade 1 dan juga grade 2 itu kita lihat apakah ada osteofitnya. Kayak gitu. Kalau misalnya yang kedua udah jelas kita lihat osteofit, kalau misalnya yang satu kita masih kayak mungkin osteofitnya belum terlalu banyak, kita belum terlalu yakin. Kayak gitu ya. Dan juga kalau misalnya ini adalah beberapa daripada hal-hal yang bisa kita temuin di OA. Jadi selain dari tadi si joint space narrowing itu juga bisa ada sklerosis ya. Jadi subchondral sklerosis di sini dia sklerosis jadi lebih tebal kayak gitu. Terus subchondral cyst yang tadi kita udah cerita sama yang tadi osteofit ya. Oke. Kemudian ini adalah diferensial diagnosis daripada si OA. Jadi sebenarnya banyak ya diferensial diagnosis dari OA, salah satunya itu adalah avascular necrosis. Tapi kita gimana sih caranya untuk membedakan apakah dia OA ataupun apakah dia avascular necrosis? Kita lihat aja sebenarnya dia, kalau misalnya avascular necrosis, dia articular space-nya masih bagus, kayak gitu. Meskipun udah ada destruksi daripada tulang, kayak gitu. Kemudian ada inflamatory arthropatis ya yang nanti kita belajar. Kemudian yang penting kalau misalnya inflamatory arthropatis berarti ada tanda-tanda dari inflamasi yang jelas. Kemudian poliartritis seperti misalnya psoriatic arthritis, gout kayak gitu. Ataupun diffuse skeletal hyperostosis. Jadi diffuse skeletal hyperostosis itu merupakan penyakit yang lumayan idiopatik ya, jadi kita nggak tahu karena apa, tapi dia itu tuh timbul osteofit tadi tanpa adanya jadi tiba-tiba tahu-tahu timbul aja tuh si osteofitnya, tapi nggak ada mekanisme yang mendasari sebelumnya kayak yang di OA gitu ya. Oke, kemudian manajemennya ini kita segitiga ya, ada segitiga, jadi gimana maksudnya? Kayak semuanya kita rekomendasiin self-help, seperti misalnya ada analgesiknya, karena kan dia sakit ya tadi, dia sakit, kita kasih analgetik, kita encourage dia untuk menurunkan berat badan dia, kayak gitu. Nanti makin dia advance, nanti kita bisa, ini kenapa ini? Bentar ya. Makin dia advance sebenarnya, nanti kita makin agresif gitu ya, bisa sampai injeksi dari intraartikular ataupun sampai kita melakukan terapi pembedahan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, itu ada intinya dari semua pengobatan ya, itu ada non farmakologis, farmakologis. Jadi kalau misalnya non farmakologis yang kayak tadi, kita edukasiin dia untuk menurunkan berat badan dia, karena kalau misalnya kita turunin berat badan pasien itu kita mengurangi stres atau mengurangi beban yang sendi itu harus terima. Jadi biasanya kalau BMI pasiennya itu lebih daripada 25, kita encourage dia untuk turunkan berat badannya minimal 5%. Kayak gitu. Kemudian juga ada exercise atau olahraga. Sebenarnya apa yang kita rekomendasikan, yaitu adalah low impact aerobik. Yang paling baik untuk orang OA itu adalah berenang sebenarnya ya, kayak gitu.
dan juga yang aerobik. Kemudian yang ketiga itu adalah ortotik. Jadi misalnya seperti kita pasang brace atau splint atau kayak decker gitu ya istilahnya, sebenarnya itu fungsinya itu sebenarnya adalah untuk stabilisasi dari pada sendinya, jadi dia itu lurus, jadi dia itu nggak ada deformitas misalnya varus atau valgus ya. Jadi kalau misalnya sendinya itu lurus, dia stabil, kita harapkan dia weight bearing-nya, stresnya itu tersebar merata ke seluruh joint gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah analgesik. Analgesik bisa oral, bisa intraartikular, bisa topikal. Intinya adalah analgetik. Jadi dia berfungsi untuk menurunkan nyeri. Yang ketiga itu adalah untuk pembedahan. Jadi pembedahan kita lakukan jika 6 bulan pasca konservatif itu nggak ada yang efek, dan juga dia itu udah ada penurunan yang signifikan daripada dia punya kualitas hidup kayak gitu. Yang bisa kita lakukan itu adalah artroskopi, kemudian juga knee replacement kayak gitu. Nah, yang di sini kita lihat itu adalah osteotomi, bentuk surgery-nya ya yang bisa dipilih ini adalah osteotomi, kemudian di sini artroplasti, kita ganti sendinya ya, ganti bonggolnya, ganti bawahnya, ganti meniskusnya kayak gitu, dan juga ini artrodesis. Artrodesis biasanya lebih, kalau di sini kan gambarnya di knee sama di hip ya, tapi sebenarnya tuh agak lebih jarang kalau di knee sama hip. Dia biasanya di sendi-sendi yang misalnya bisa aja kan OA in unusual sites yang tadi. Jadi misalnya OA pada karpal kayak gitu ya, tulang-tulang karpal itu kan nggak gitu banyak bergerak. Jadi kan dibandingkan dia nyeri, nah gitu mendingan kita sambungin aja kedua tulangnya. Gitu. Nah ini yang tadi sebenarnya ini adalah jadi tangga dari pengobatan osteoartritis ya, makin atas itu makin specified itu sampai nanti boleh sampai surgery gitu ya. Jadi step by step ya. Jadi nggak serta-merta baru osteoartritis grade 1 terus kita kayak wih surgery gitu kan, nggak kayak gitu ya. Nah, terus abis itu yang aku mau highlight di sini, ini ada di sini glukosamin dan chondroitin kayak gitu. Ini kita kenal dengan disease modifying osteoarthritis ducts ya, demoat. Tapi dia itu sebenarnya kayak gini, dia itu biasanya kalau misalnya kita udah 4 bulan pakai itu, terus dia itu nggak bisa, maksudnya nggak ngefek gitu ya, kita stop kayak gitu ya, karena dia rekomendasinya sebenarnya belum jelas apakah dia itu bermanfaat atau tidak. Ada sebagian yang bermanfaat saat penelitian, ada juga yang enggak kayak gitu ya. Tapi intinya yang pertama itu ya udah pokoknya kita semua kasih analgetik, kita kasih edukasi rame-rame gitu ya, kita kasih semuanya edukasi dan juga analgetik. Oke, next itu adalah rheumatoid arthritis. Jadi rheumatoid arthritis itu sebenarnya adalah inflamasi pada sendi ya, jadi dia itu chronic inflammatory arthritis, jadi inflamasinya itu full blown pada sendi. Kemudian dia itu ada karakteristiknya, biasanya dia simetris, kemudian pada sendi-sendi kecil, dan juga dia itu ada secara natural gitu ya, dia itu biasanya menyerang di wanita, dia 3 kali lebih banyak di wanita dengan usianya itu tuh 40 sampai 50 tahun ya, peak-nya gitu. Dan kemudian dia itu seperti yang tadi, dia ada beberapa features-nya ya, ada beberapa karakteristiknya seperti misalnya symmetrical polyarthritis, jadi simetris terus banyak yang kena. Terus juga ada tenosinovitis, kemudian dia ada kaku di pagi hari, terus juga ada elevated ESR dan autoantibody ya. Ini yang bikin dia itu tadi inflamasinya itu tuh lumayan heboh gitu ya istilahnya. Dan juga hal ini itu yang menyebabkan beberapa pasien dengan rheumatoid arthritis dia itu ada gejala sistemiknya.